Hari ini aku mau spill penyesalan terbesarku dalam bisnis. Dan ini bukan hal-hal yang klise seperti harusnya aku mulai lebih awal ya. Tapi aku beneran mau share 5 kesalahan yang pernah aku buat dalam bisnis yang mungkin kamu belum pernah kepikir. Dan yang paling pertama adalah terlalu nyaman jadi reseller. Story time, bisnis paling pertama yang aku coba itu bisnis dropship baju. Dan aku nyesel banget karena aku kelamaan jadi reseller. Karena dulu tuh pikirnya ya gampang dan juga kayak udah rasa aman aja gitu kan. Dan akibatnya ya bisnis ini berakhir dengan kasus supplier makan reseller. Jadi gini ceritanya, waktu itu aku masih 18 tahun ya kalau nggak salah. Dan itu ya jujur aku butuh duit gitu kan. Nah makanya mulai jualan dengan jadi reseller dulu gitu. Nah jadi bajunya itu aku ambil dari supplier. Dan dari suppliernya udah disediain juga foto on model, foto katalog. Dan kita tuh nggak perlu stok barang karena mereka terima dropship gitu. Nah jadi ya kedengarannya enak dan gampang gitu ya. Udah nggak usah stok barang, habis itu reseller juga dapat diskon, ada grup reseller juga. Pokoknya kita tinggal jualan aja, foto juga semua disediakan. Nah, kedengarannya enak kan? Tapi ini realitanya. Pas resellernya itu masih dikit sih enak ya. Tapi saat resellernya itu udah mulai banyak gitu, grupnya udah mulai rame, antara reseller itu jadi suka perang harga. Karena kita semua ambil dari supplier yang sama, fotonya juga sama. Jadi kadang tuh perbedaan harga yang cuman 1.000-2.000 pun itu matters gitu kepada customer gitu. Dan juga karena resellernya makin banyak, supplier itu mulai seenaknya memakan reseller sendiri gitu. Awal-awalnya itu supplier itu dukung banget dan protect reseller. Tapi soalnya dia itu jualannya itu di website gitu kan, which is customer retail itu nggak banyak yang tahu. Tapi lama-kelamaan dia mungkin ganti strategi atau pivot gitu ya. Mungkin dia rasa lebih cuan langsung terjun ke retail kayak gitu. Jadi dia terjun juga ke marketplace, ke Instagram, dan of course bahkan harga diskon reseller itu dihapus gitu. Jadi ya of course customer retail bakal langsung beli ke si suppliernya gitu. Kenapa dia harus beli ke reseller gitu kan, kalau misalnya bisa dapat harga lebih murah, fotonya juga semua sama. Nah jadi ya di situ I learned a very valuable lesson lah. Jadi ya bisa dibilang aku nyesel banget karena udah anggap aman jadi reseller gitu dan nggak pernah memikirkan strategi masa depan waktu itu gitu. Dan kalau misalnya aku bisa putar balik waktu dan kasih tahu ke diriku yang dulu gitu, aku bakal bilang ke dia kalau anggaplah reseller itu hanya sebagai batu lonjakan untuk mulai jualan kayak gitu. Soalnya kalau kita kalau misalnya nih kita tuh realistis ya, modalnya minim, nggak punya tabungan kayak gitu, boleh banget untuk mulai jualan sebagai reseller atau dropshipper karena bisa dimulai dengan modal yang minim. Tapi kita juga harus sambil siapin rencana masa depan nih untuk kita survive diri sendiri gitu. Karena kita mau jadi reseller atau dropshipper, kalau kita jual barang yang sama persis dengan supplier, fotonya juga sama persis, kita bakal kalah bersaing. Itu tinggal tunggu waktu. Jadi kamu kalau jalanin reseller harus sambil menabung dan siapkan kalau suatu hari kamu mau memiliki bisnis atau produk sendiri. Atau modifikasi produk. Seperti yang tadi aku bilang, kalau kamu jual barang yang sama persis dengan orang lain atau supplier, kamu pasti akan susah untuk bersaing gitu. That's why, ini bukan berarti kamu tuh nggak boleh ambil produk dari supplier ya, jadi semuanya 100% harus produksi sendiri. No, itu malahan nggak efisien gitu ya. Tapi, kalau misalnya kamu ambil bahan baku dari supplier, kamu harus kreatif dikit, dimodif, dikasih nilai tambah lah gitu. Nah, mungkin aku kasih contoh gini deh. Misalnya kamu jualan bunga gitu, nah kan nggak mungkin kamu tanam sendiri bunganya kan, gitu kan nggak efisien gitu. Meanwhile di luar sana banyak banget petani bunga atau supplier bunga yang udah oke-oke. Nah, tapi jangan kamu cuma beli doang bunganya dari supplier, habis itu kamu jual bunganya dengan harga yang lebih tinggi. No, kamu bakal susah banget untuk bersaing. Coba kamu modifikasi dan kamu kasih nilai tambah. Misalnya bunganya kamu susun jadi buket atau kamu jadiin papan bunga. Pokoknya biar ada nilai tambah, biar kamu juga bisa justify kamu upsell dari supplier. Sebelum aku lanjut ke penyesalan berikutnya, kalau kamu suka belajar tentang bisnis atau keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Penyesalan kedua adalah lebih baik sendiri daripada salah pilih. Tapi ini bukan soal jodoh ya, tapi tentang bisnis partner.
Nah, jadi dulu aku tuh udah pernah bisnis partneran mungkin 2 kali gitu ya, dan dua-duanya itu bubar karena ya emang nggak cocok. Ini bukan berarti semua orang yang bisnis partneran itu pasti bubar ya. Aku kenal banyak banget temen yang malah bisnisnya itu berkembang jauh lebih cepat karena dia dan partnernya itu cocok dan sama-sama saling komit berjuang. Tapi kalau kamu nggak ketemu yang cocok, jangan dipaksa. Jujur lebih baik sendiri daripada kamu salah pilih partner bisnis. Dan sebelum kamu mau partneran sama orang, kamu harus baik-baik pilih orang. Kamu harus baik-baik pilih orangnya gitu. Karena yang seru untuk hangout, diajak temenan, diajak ngopi, itu nggak tentu seru buat kerja bareng gitu. Nah, menurut aku yang cocok untuk jadiin bisnis partner itu pertama kamu harus satu visi. Artinya itu tujuan jangka panjang untuk bisnisnya itu sama gitu ya. Dan juga skill dan sifat kalian itu saling melengkapi. Penyesalan bisnisku selanjutnya, dan bisa dibilang ini penyesalan terbesar, adalah gak belajar keuangan. Kalau aku bisa putar balik waktu dan belajar satu hal, aku bakal belajar keuangan bisnis. Mungkin kamu lihat aku sekarang kerjaannya sharing tentang keuangan bisnis, tapi jujur dulu aku nggak ngerti apa-apa soal finance. Aku pikir bisnis tuh yang penting bisa jualan, cari customer, aman. Aku nggak ngerti laporan keuangan, nggak tahu cara bagi profit sama partner, nggak bisa analisa keuangan. Sampai aku pernah terjebak di posisi yang merugikan aku secara finansial. Dan aku nggak bisa cerita banyak, tapi intinya I have no other choice but to exit the business dan literally cuma bawa badan doang. Setelah itu, aku bener-bener dedikasikan waktu untuk belajar keuangan bisnis gitu, ambil sertifikasi keuangan juga. Karena ya aku nggak mau kejadian dulu keulang lagi, cuman gara-gara aku nggak bener-bener belajar keuangan. Sumpah di luar sana tuh ya banyak banget orang-orang jahat yang rakus duit, dan kalau kamu mau bisnis sama orang tapi kamu nggak ngerti keuangan, mendingan kamu belajar dulu daripada nyesel. Nggak harus jadi expert. Menurut aku, seorang business owner perlu paham minimal 1. Cara pisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. 2. Business owner tuh dapat duit dari mana. 3. Cara bagi profit dengan partner. Dan 4. Cara bikin laporan keuangan sederhana. Kabar baiknya, cukup aku saja yang nyesel nggak belajar ilmu ini lebih awal, karena semua yang penting-penting udah aku rangkum di kelas Small Business Finance. Di kelas aku, Small Business Finance, dan kamu bisa cek link di description untuk kepoin kelasnya. Kelas ini berisi ilmu keuangan bisnis dari perspektif business owner yang dirancang buat kamu yang masih pemula dan belum paham keuangan. Nah, bahasanya tuh simple, step by step juga, dan mudah praktek. Jadi, kalau kamu mau belajar keuangan bisnis secara lebih mendalam dan lebih detail daripada hal-hal yang aku share di video YouTube aku, bisa cek link di description dan ikut kelasnya ya. Oke, aku juga nyesel banget karena dulu tuh aku nggak tahu kalau ternyata dalam bisnis outsource bisa jadi lebih cuan gitu. Nah, jadi ceritanya dulu tuh aku pernah coba untuk bangun bisnis skincare gitu ya. Ya singkat cerita itu gagal total, dan salah satu alasannya itu karena aku ngotot mau produksi sendiri gitu. Harusnya dulu aku outsource aja ke maklon, ngapain produksi sendiri. Dulu tuh ya sampai peralatan aku beli sendiri, bahan baku aku beli sendiri, formulanya aku research sendiri gitu. Nah, kenapa? Karena dulu aku tuh idealis banget gitu. Karena aku juga pecinta skincare, dan aku mau kalau aku jual skincare itu bahannya tuh yang super premium, terus kayak natural banget kayak gitu. Nah, padahal harusnya dulu aku outsource aja gitu, karena dengan aku ngotot bikin skincare sendiri, yang ada malahan itu bikin cost R&D-nya gede banget, HPP barangnya juga gede banget, akhirnya itu bikin produknya susah banget untuk dijual kayak gitu. Dan juga karena aku bikin sendiri, expirednya tuh cepet gitu. Nah, mau hemat, malahan akhirnya makin boros. Di situ aku belajar, produksi sendiri gak tentu lebih murah daripada beli sama orang lain kayak gitu. Nah, kalau misalnya kamu bisa menemukan produsen yang minimum order quantity-nya itu sesuai dengan budget kamu kayak gitu, menurut aku sih gas aja gitu. Daripada malahan kamu buang banyak waktu, duit, tenaga untuk R&D yang malahan ujung-ujungnya boncos, dan malahan HPP kamu juga ketinggian. Next, aku juga nyesel banget karena dulu tuh aku underestimate sosmed gitu. Nah, dulu pas aku pertama-tama awal-awal jualan gitu ya, aku tuh males banget jalanin sosmed. Aku jalanin sosmed tuh seadanya, yang penting ada kayak katalog untuk kasih lihat produk kayak gitu. Aku tuh males banget untuk invest waktu buat konten. Aku keluarin budget untuk iklan juga males-malesan gitu, pelit banget gitu. Dan aku nyesel banget. Jadi gini, bisnis aku yang masih jalan sekarang, Lady Boss Project dan juga Alien Studio, itu dua-duanya aktif di sosmed. Dan I can confidently say sebagai owner,
mayoritas customer itu datang dari sosmed. Mungkin 90% itu datang dari sosmed. Dan 10%-nya lagi itu dari rekomendasi customer-customer lain. Sosmed itu se-powerful itu untuk datengin customer dengan budget yang menurut aku ya relatif minim gitu daripada kamu cetak ribuan brosur kayak gitu. Nah, kasarnya bahkan cuma dengan modal HP dan effort untuk bikin konten yang menarik, kamu bisa banget untuk menarik banyak customer yang sebelumnya belum kenal bisnis kamu. Jadi buat kamu yang masih maju mundur, mau nggak ya seriusin sosmed kayak gitu? This is your sign. Karena zaman sekarang semua orang itu belanjanya online, lihat produk juga online, lihat review juga online. Jadi sayang banget kan kalau kamu nggak ikut terjun ke sosmed juga. Dan by the way, kamu nggak harus jadi influencer ya untuk bisa jualan produk kamu di sosmed kayak gitu. Kamu bisa banget untuk posting di account online shop kamu atau brand kamu. Dan ini juga nggak harus kasih lihat muka gitu ya, although itu bakal lebih baik gitu, tapi kamu yang penting adalah bisa kasih lihat manfaat dan juga fungsi dari produk kamu. Kalau sejauh ini aku udah share banyak banget, tapi dari pengalaman aku, ya mungkin bisa dibilang pengalaman aku juga ada batasnya gitu kan, dan aku pribadi juga masih banyak belajar dari buku-buku gitu. Nah, buat kamu nih yang suka banget nanya ke aku gitu, kayak, Ci, rekomenin dong buku bisnis dan keuangan untuk pemula gitu. Nah, kalau itu kamu lanjut ke videoku yang ini karena udah aku share buku-buku yang terbaik menurut aku. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.